Pernah nggak ngerasa Bunda Yanda pilih kasih? Pernah. Pas apa? Pas aku mau ngajak Bunda Yanda main, terus Numanya karena lagi nangis terus, jadinya Bunda Yanda sama Numa. Oh gitu. Pilih kasih, rasanya sih nggak pernah ya, karena sebagai orang tua kita selalu berusaha untuk bisa memberikan perlakuan, perhatian, dan juga rasa sayang yang sama untuk kedua anak-anak. Tapi kan itu versi kita. Kalau ditanya ke anak-anak mungkin jawabannya berbeda. Pilih kasih sih rasanya nggak pernah ya. Sepertinya manusiawi ya kalau mungkin seseorang itu pilih kasih. Tapi kalau ngomongin soal pilih kasih terhadap anak, kita sebagai orang tua, wah itu satu yang harus selalu dihindari. Kalau ditanya pernah atau enggak pilih kasih sama anak-anak, enggak pernah tentunya. Kita berdua sama suami selalu sayang sama ketiga anak-anak kita. Karena gini, setiap anak itu kan punya karakter yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Jadi kadang pendekatan kita ke mereka juga berbeda satu sama lain. Mungkin itu yang bisa jadi diartikan pilih kasih oleh anak-anak. Cuma ya namanya orang kan cocok-cocokan ya. Kalau di rumah kita tuh yang paling sering digemes-gemesin tuh Mas Raka. Mudah-mudahan yang lain nggak ngerasa itu tandanya pilih kasih ya, karena kakak-kakaknya juga ikut gemes ya sama dia. Tapi karena nih ya, Bambang sekarang lagi lucu-lucunya, hampir setiap perhatian tuh secara nggak sengaja keseringan sama Bambang ini, karena dia suka mencuri perhatian kita sekeluarga. Jadinya Syabila sama Luisa suka ngedumel langsung sama kita, bilang, ih Bunda sama Papa sayangnya cuma sama Bambang doang gitu. Tapi kalau sayang sama tiga-tiganya dong. Jadi dengan mengingat bahwa setiap anak punya kelebihan, setiap anak pasti punya keunikan, itu yang membuat kita bisa menghindari melakukan pilih kasih terhadap anak. Ya berusaha untuk selalu kasih sayang yang sama sih buat anak-anak. Tapi ya namanya anak-anak ya, mungkin aja pernah ngerasa pilih kasih ya. Apapun itu, mudah-mudahan Kika dan Ula selalu tahu kalau Mama dan Papa sayangnya sama untuk kalian berdua. Kenapa bang? Nggak apa-apa. Kok kayak bengong gitu? Kayak orang mikir gitu. Nah, aku mikir aja kalau mama sama papa tuh suka pilih kasih. Maksudnya pilih kasih? Ya kakak sama nenek tuh paling diurusin. Dalam artian apa? Kalau soal sekolah kan fair. Maksud kamu kayak soal nyanyi, konser gitu-gitu. Iya. Kamu juga pengen nyanyi? Pengen cuman diusahain gitu tuh kakak mana. Sebenarnya kan mau papa tuh pasti ya apapun itu kalau buat anaknya pasti selalu ngusahain. Aku suggest kamu buat coba kamu ngomong ke mama sama papa soal ini kalau kamu ngerasa pilih kasih. Tapi kalau aku pribadi nggak ngerasa kamu kayak mama papa tuh pilih kasih. Terus ngomongnya gimana? Ngomongnya baik-baik, terus nyampeinnya juga harus jelas. Kamu coba aja nanti ngomong ke mereka kayak, nggak apa-apa abang boleh ngomong nggak gitu. Ya udah. Oke. Astagfirullahaladzim, loncat lagi. Sakit. Tadi aku nguping. Tadi aku nguping Bang Bevan kayak curhat gitu ke Kak Nara, dia bilang mama papa nggak perhatian sama dia. Mama nggak perhatian. Jadi Bang Bevan bilang dia mau nyanyi, dan mama papa kayak perhatiannya kayak cuman ke aku sama Kak Nara doang. Nggak make Abang sense mau ya. nyanyi kamu udah tahu. Abang nggak pernah ngomong sama mama. Ya makanya mama kan selalu bilang kan abang mau nyanyi atau enggak? Emang menurut Nenek, mama masuk ke pilih kasih. Enggak pernah. Tapi Tapi kenapa yang kayak gitu ya mikirnya? Ya dan nanti mama coba ngobrol sama abang nih. Mama kasih tau. Papa tahu nggak hal ini? enggak. Nanti mama coba ajakin abang ngobrol. Mama tanya nih. Semoga dia lagi nggak kenapa-napa sih. Kok tiba-tiba ngerasa kayak gitu ya? Nggak tahu. Udah ngerasa kenapa gitu. Coba kita tanya abang dulu.
Tadi Nek barusan curhat, bukan curhat sih, dia cerita sama mama. Bilang kalau dia dengerin curhatnya abang ke kakak. Curhat kalau kita tuh kayak aplikasi gitu loh, kita kayak nggak perhatian sama dia. Padahal kita selama pandemi ini di rumah, waktunya habis sama-sama, tapi hampir 24 jam deh sama-sama kita. Evan juga. Kenapa dia nggak cerita? Biasa kan? Tahu. Biasanya kita masuk kamarnya dia disuruh keluar. Dia lagi asik main game, terus serba salah kan. Bingung kalau kita mengira-ngira, kayaknya emang kita yang harus nanya sih sama abang. Soalnya kalau mungkin dianya takut mau ngomong, mungkin Bevan juga takut untuk buat terbuka, takut nanti kalau ngomong jadi salah, takutnya kita marah sama dia. Coba kita minta masukan ya dari Mona ya. Iya, kebetulan Raka sama Bevan tuh kan hampir sama tuh secara karakter dan bintangnya juga sama. Iya, sama-sama Arif. Coba ya kita coba nge-zoom bareng dia. Hai, hari ini udah ada sahabat kita dari zaman dulu. Dia juga salah satu praktisi parenting, tempat kita bertanya dan belajar banyak tentang mengasuh dan membesarkan anak. Kita berkali-kali ikut seminarnya terus. Ada sahabat kami, Mona Ratulio. Hai Monce. Kita panggilannya Mang Monce. Jadi tempat curhat kita banget ya. Emang lebih duluan punya anak kan, jadi dia bisa selalu share ilmunya dia, pengalamannya dia ke kita semua. Nah nih Mona kan punya 4 anak nih. Yang satu baru lahir banget nih berapa bulan yang lalu. Yang paling gede Mima tuh udah 17 tahun kan? Mima 17 tahun, jadi sebentar lagi gue mau ke kelurahan. Yang satu bikin KTP, satu bikin akte kelahiran. Bener. Ya Allah. Seru ya? Iya seru banget. Makanya ini sih, ini kan terjadi di rumah kita sendiri nih Monce, kayak Bevan juga udah mulai nih dia nih ngerasa kayak ya pasti kakak mulu lah, dia pasti Nela bukan abang gitu loh. Kadang-kadang kan sedih tapi bingung juga kan gimana ya, maksudnya itu cara nyenengin hati anak. Dan apakah di rumahnya Monce sama Yanda tuh juga sama nggak sih, ngerasain hal yang sama nggak sih kayak gini? Sama sih Noli, Baldi, sebenarnya sama ya. Kita kan anaknya 4, usianya beda-beda, perhatiannya juga beda-beda gitu. Dan mereka sebenarnya kebutuhannya juga berbeda. Maksudnya Aldil itu kan nggak sama dengan diperlakukan sama gitu. Karena kan kebutuhannya memang berbeda-beda. Dulu tuh Raka sama Nala tuh yang nyata banget. Karena umurnya, usianya juga bedanya nggak begitu jauh kan, cuma 3 tahun. Nah itu juga Raka tuh dulu suka iri tuh sama Nala. Iya. Aku pengen kayak Nala, pengen digendong kemana-mana kayak Nala gitu. Kan ya kan nggak bisa, Rakanya kan usianya udah beda. Jadi kalau misalnya Raka pengen sama kayak Nala, samanya semuanya, jangan cuma gendongnya aja. Makannya bubur juga, bajunya kecil juga, mau nggak gitu. Oh jadi lokasi ini ya, lokasi apa? Komitmennya kalau mau disamain ya udah, tapi harus semuanya sama. Iya, lebih ke mengajak membuka pikirannya dia aja untuk oh ya emang gak sama, pelan-pelan yang mau ngomong mesti diajak mengerti. Paling gue bilangnya gini, kalau kalian lihat bagaimana Numa diperlakukan sekarang, ya begitulah kalian diperlakukan waktu kalian kecil, waktu kalian bayi gitu. Yang paling penting adalah kita jelasin. Jadi suatu saat dia mengerti, lukanya dia hilang. Walaupun sekarang kan dia lagi luka nih, lagi mungkin patah hati kok, papa, mama perhatiannya sama dia sama yang lain nggak kayak sama aku gitu. Cuma kita nggak bisa menuntut mereka langsung paham sekarang, mungkin pahamnya nanti entah kapan ya, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Tapi yang penting kita terus berkomunikasi untuk ngejelasin gitu kenapa kondisi yang sekarang ini terjadi. Sekarang sih jadi lebih rajin nanya aja sih ke Mima hari oke, Mima gimana hari ini gitu, supaya setidaknya dia tahu kalau kita ada effortnya kan ke dia gitu. Kemarin baru aja ada yang nanya di DM, ada yang curhat Monce, tante aku dosa nggak ya kalau aku sakit hati sama omongan orang tua. Terus aku bilang, wah kenapa? Dia bilang, karena aku selalu dibandingkan sama yang lain. Nah itu dia tuh. Nah itu dia kan, jadi antara nancep juga sampai jadi pas banget kan semuanya kan. Kalau sebel sama orang tua tuh boleh, kita sebel sama siapa aja tuh boleh sebenarnya. Yang nggak boleh itu karena kita sebel terus kita jadi merasa boleh membentak atau boleh, mungkin kalau orang tua zaman sekarang ngomongnya kurang ajar gitu ya sama orang tua ya. Maksudnya ngomongnya
tetap harus sopan. Gimana ya caranya supaya aku tetap sampaikan tapi mamaku nggak sakit hati gitu. Itu mesti disampaikan. Nah, kalau untuk mama papanya, kali nonton juga ya, mama papanya si adik yang curhat ini. Sebenarnya kadang-kadang kan kita misalnya nih, Nola sama Bali punya anak 3, aku punya anak 4. Bisa jadi kita tuh kayak ngerasa lebih klik sama salah satunya gitu. Misalnya bisa aja kalau curhat tuh enaknya sama si Mima gitu. Kalau seru-seruan enaknya sama si Nala. Kalau yang kocak-kocak enaknya sama Raka, kan bisa-bisa aja. Tapi salahnya kadang-kadang orang tua tuh suka membandingkan. Nah, itu menimbulkan luka yang sangat dalam buat anaknya, bahkan sampai anaknya gede luka itu masih ada tuh. Kalau banding-bandingin misalnya, Raka, gimana sih kamu nilainya kok segitu-segitu aja, kayak Nala tuh, udah rajin belajarnya, nilainya bagus-bagus mulu lagi. Nah, itu sebenarnya yang bikin anaknya ngerasa tersisihkan. Gak usah juga nyalahin salah satu, atau si kakak harus ngalah, kakak tuh gak harus ngalah kok. Kadang-kadang yang jahil malah adeknya. Bener. Kadang-kadang itu yang sering protes tuh, kenapa sih kakak harus selalu ngalah gitu kan? Stigma bahwa kakak itu harus ngalah, terus kita orang tua sifat banding-bandingin, itu emang bener-bener kata Mona, jadi luka dalam buat mereka even sampai mereka dewasa, karena mereka ngerasa kayak nggak pernah membanggain, padahal aku juga punya prestasi loh, tapi mungkin prestasinya bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak. Iya. Kalau gue sih akhirnya berusaha untuk supaya mereka bersaing sama dirinya mereka sendiri, jangan bersaingnya sama saudaranya gitu. Nanti takutnya timbul kebencian gitu loh, karena gue mesti lebih hebat dari dia supaya bunda sayang sama aku gitu kan. Benar. Itu tuh catatan banget tuh, jangan membuat anak merasa harus bersaing dengan orang lain kan. Dia harus bersaing sama dirinya sendiri untuk jadi lebih baik. Jadi ini pelajaran banget sih buat kita berdua ya, buat ibu-ibu juga sih di rumah. Ada tipsnya nggak sih? Kalau tips buat anak-anaknya, kadang-kadang anak-anak ngerasa orang tua tuh tahu segalanya. Orang tua tuh memang harusnya bisa dong ngerti anaknya, harusnya bisa memahami segalanya gitu. Cuma adik-adik sayang mesti tahu bahwa orang tua tuh nggak ada yang sempurna. Apalagi kalau kita bandingin orang tua kita sama orang tua lain. Misalnya, ya aku pengen deh mama papaku kayak mama papanya Naura gitu. Kayaknya baik banget gitu, terus hangat. Anak-anaknya nggak bisa. Tiap orang tua tuh beda, karakternya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa berharap punya orang tua kayak orang tua lain. Cuma kalau buat orang tuanya, mama papa, satu-satunya yang membantu adalah bergaul lahir batin. Misalnya nih ibu-ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah, oh aku udah bergaul kok sama anakku, aku ada terus buat mereka. Badannya sih ada di rumah, tapi sebenarnya hatinya bukan untuk mereka, pikirannya juga bukan untuk mereka gitu. Nah bolehlah para orang tua setengah jam kayak atau berapa menit ditaruh dulu tuh semua beban pikirannya, terus curahkan waktu betul-betul buat anak-anak. Pernah naik angkot ya sih? Pernah. Nah, kita kan duduk sebelahan sama orang nempel kan, dempet banget gitu sama orang-orang. Ini kulit sama kulit kena gitu. Kayaknya deket banget. Tapi hatinya nggak buat mereka. Ada di sebelahnya memang, tapi kenal juga enggak gitu loh. Nah, jangan sampai hubungan kita sama anak-anak kayak hubungan kita sama orang sesama naik angkot gitu. Satu rumah gitu ya, dari kecil bareng-bareng tapi nggak kenal satu sama lain. Nah, jangan sampai kayak begitu. Iya bener sih. Aduh. Iya bener. Kenal gitu. Tuh, makanya tuh anak-anak dan orang tua mulai sekarang boleh tuh digunakan istilah itu. Jangan kayak penumpang di angkot ya. Kalau udah tiba-tiba hadir nonton bareng nih, 4 orang ketawa, 1 orang tiba-tiba fokus ngotak-atik handphone atau kepikiran matanya kemana-mana, bilang, ini ada penumpang angkot nih di sebelah kita. Boleh, Kita mulai kayak gitu ya. boleh. Ingat tuh kata-katanya Tante Mona loh. Mona, terima kasih banyak ya Monca. Ada kenang-kenangan dari Epson sama dari kita. Nanti kita kirimin ke rumah ya Mona. Nah, sama ini Monca. Sama nanti juga buat anak-anak dari Epson. Terima kasih ya Monca. Mona, terima kasih banyak Monca. Sampai ketemu nanti sore ya. Sampai ketemu ya. Semoga hubungannya makin nyaman sama anak-anak ya. Amin. Thank you Monca. buat semua. Bye. Jadi gitu tadi Mama tuh dapat cerita dari Nenek kalau abang tuh curhat sama kakak. Nenek tuh nguping bang. Terus Mama juga udah ngomong sama kakak, kok abang punya perasaan kayak gitu sih? Kayak Mama kayak lebih ngurusin kakak sama Nenek daripada abang. Nggak tahu. Emang aku
ngerasa kayak gitu aja, kayak gimana ya? Perhatiin. Iya, diperhatiin gitu. Masa sih? Sebenarnya kan dari kita orang tua nggak ada yang ngebeda-bedain, karena kalian dilahirkan dari mama yang sama, terus pakai doa, semuanya pakai usaha lah besarinnya. Jadi karena masing-masing kalian kebutuhannya beda-beda. Cuman Bevan tuh kadang-kadang kita pikir udah enjoy main game di kamar gitu sendirian, terus kadang-kadang Malah nggak boleh diganggu. kita masuk nggak boleh diganggu. Tiap kita tanya, Bev mau makan nggak nanti gitu, terus Bev mau nggak nanti gitu. Jadi kita pikir oh Bevan mungkin enjoy main game, kita nggak mau ganggu. Ya, tapi nggak apa-apa, mama sih senang kita bisa saling terbuka kayak gini kan. Terus abang juga akan pada papa, abang cerita sama mama sama papa. Mungkin karena akunya aja lagi sensitif, jadi kapan-kapan aku kalau ada masalah lagi aku bakal kasih lupa. Iya dong, abang harus ngomong ya, sama jangan kayak sok-sok nyimpen sendiri. Iya bang, iya bang. Pokoknya bang harus ngomong, oke? Pintar. Ya, Bang. Untuk quotes hari ini, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah untuk orang tua, tidak bijak loh membuat anak untuk bersaing atau membandingkan dengan orang lain. Biasakan anak untuk bersaing dengan dirinya sendiri agar selalu lebih baik lagi. Karena luka masa kecil akan menjadi luka dalam sampai dewasa. Dan sekarang kita mau ada apa nih? Giveaway time! Yeay! Bajunya mau dibagiin? Jadi kalian bisa mendapatkan 2 printer label Epson. Mana bang? Nah, keren kan? Nah, printer label dari Epson ini keren banget. Bisa membantu kegiatan labeling di rumah, kayak seperti label buku-buku sekolah kalian, terus kotak pensil, terus tempat bekal makanan, terus juga kebutuhan di dapur seperti nge-labelin toples makanan, kotak bumbu, dan tanggal expired yang ada di kulkas. Jadi kalau misalnya mama harus habis buka makanan gitu, terus kita lupa, kita bisa tulis dulu tuh, kita labelin tanggalnya berapa. Keren banget kan? Nah, buat kalian semua nih yang pengen dapetin yang label Epson, dan juga kita juga bakal kasih apa nih? 5 printed t-shirt The Baldi Semesta Cinta. Yeay! Caranya gampang banget, kalian tinggal repost postingan Semesta Cinta di account The Baldis. Kalian tinggal nge-review gimana sih videonya, kalian kasih feedback, dan nanti tinggal mention kita dan pakai hashtag Semesta Cinta The Baldis. Boleh juga kalian kasih masukan buat kita, mau topik apa lagi yang mau kita bahas. Jangan lupa buat like, Comment, subscribe share, this video to your friends and family. Terus nonton Semesta Cinta di The Baldis! Bye!